Cipani. Simpong itu panggilan. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Enggak, Bu, hadir semua. Ya, alhamdulillah ya kalau pada hadir semua. Nah, kayaknya Ibu lihat-lihat pada lemes-lemes banget ya karena puasa kali ya? Iya, Bu. Oke, biar lebih semangat lagi nih, Ibu punya jargon. Nanti kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Terus Ibu bilang, mana? Kalian jawab, ini. Terus Ibu bilang, mana, mana, mana? Kalian jawab, ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita praktekkan ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Tetap dijaga ya semangatnya sampai akhir pembelajaran nanti. Nah, Iya, Bu. ya, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak sih minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Persebaran flora. Ya betul, minggu lalu kita membahas mengenai persebaran flora di Indonesia. Nah, ada yang mau tanya nggak terkait materi minggu lalu? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya ke materi hari ini, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan tipe-tipe fauna di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik tipe fauna di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, mengelompokkan fauna di Indonesia sesuai dengan tipenya dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan faktor penyebab kepunahan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis solusi untuk mencegah kepunahan fauna di Indonesia. Nah, berbicara mengenai fauna, kalian tahu nggak sih apa fauna itu? Hewan, Bu. Hewan, ada lagi? Satwa, ada lagi? Binatang, Bu. Binatang, iya betul ya. Fauna itu secara sederhana diartikan sebagai hewan. Kalau secara umumnya ialah dunia hewan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, pernah nggak kalian lihat hewan? Pernah, Bu. Nah, kira-kira hewan apa aja nih yang sering kalian lihat? Kucing. Ayam, terus? Semut, oke. Nyamuk. Iya, ini ada hewan-hewan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada anjing, ada kucing, ada sapi, ada kelinci, ada ikan, dan ada tikus. Nah, di Indonesia sendiri persebaran fauna itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fauna bagian barat, yang kedua fauna bagian tengah, dan yang terakhir ada fauna bagian timur. Bisa dilihat ya, fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan untuk fauna bagian tengah dan fauna bagian timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, fauna bagian barat. Fauna bagian barat itu disebut sebagai fauna tipe asiatis. Kenapa sih, Bu, disebut fauna tipe asiatis? Ada yang tahu? Bu. Kenapa? Mungkin silakan. Karena hewan-hewan yang ada di tipe asiatis ini mirip dengan yang ada di benua Asia. Iya, betul sekali ya. Fauna tipe asiatis itu artinya fauna di bagian barat ini mirip dengan fauna yang ada di negara-negara benua Asia. Nah, ini ya bisa dibaca di depan sini. Tetapi nih, walaupun begitu, terdapat juga nih beberapa hewan bertipe asiatis yang hanya terdapat di Indonesia. Contohnya seperti orangutan yang berhabitat asli di hutan Sumatera dan Kalimantan. Nah, adapun wilayahnya itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik tipe asiatis. Yang pertama, hewannya itu tidak memiliki kantung. Yang kedua itu bisa ditemui banyak jenis kera ya, terutama di hutan Kalimantan dan Sumatera. Yang ketiga, mamalianya bertubuh besar. Contohnya apa aja, Bu? Contohnya nih ada gajah. Terus apa lagi? Badak, banteng, tapir.
yang keempat, dapat ditemukan berbagai jenis reptil. Contohnya apa? Reptil? Ular, biawak, terus buaya, ya betul. Yang kelima, jenis burung berwarna cerahnya sangat terbatas, sangat dikit, dan burungnya itu umumnya berbadan kecil dan suaranya merdu. Contohnya apa? Contohnya ada burung gagak ya. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak jenis ikan air tawar. Nah, ini ada contoh faunanya, bisa dilihat. Yang ada di atas ini ada banteng, terus ada badak bercula 1, ada gajah, ada harimau, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, fauna bagian tengah. Fauna bagian tengah itu disebut fauna tipe peralihan. Nah, fauna di bagian tengah ini biasanya bersifat endemik. Bersifat endemik itu artinya fauna atau hewannya itu cuma ada di satu wilayah. Contohnya ada yang tahu? Hewan yang ada di satu wilayah saja. Jadi nggak ada di negara-negara lain ataupun di pulau-pulau lain. Komodo. Iya, komodo. Komodo di mana? Nusa Tenggara. Iya, betul. Nusa Tenggara Timur. Nah, ini wilayahnya ada di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya ada karakteristik fauna tipe peralihan. Yang pertama, memiliki ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan Australis. Yang kedua itu bersifat endemik. Tadi ya yang Ibu udah bilang, artinya tuh hewannya itu cuma ada di satu wilayah. Yang ketiga, karena bersifat endemik, maka kebanyakan tuh hewan-hewan yang ada di bagian tengah itu langka dan termasuk hewan dilindungi. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya, ada komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada fauna bagian timur atau disebut tipe Australis. Kenapa Bu disebut tipe Australis? Sama seperti fauna bagian barat, fauna bagian timur itu disebut Australis karena hewannya mirip dengan hewan yang ada di benua Australia. Ya, betul banget. Nah, wilayahnya itu ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, adapun karakteristiknya yang pertama mamalianya berukuran kecil. Yang kedua terdapat banyak jenis burung yang beragam dengan warna cerah dan corak beragam. Yang ketiga tidak ditemukan kera di hutannya. Yang keempat memiliki banyak binatang berkantung. Nah, yang kelima itu memiliki jenis ikan air tawar yang terbatas, dan yang keenam itu banyak terdapat hewan yang bertanduk. Nah, ini ada contoh faunanya, bisa dilihat ya, ada burung cendrawasih, burung kasuari, kanguru pohon, mandar gendang, burung kakatua putih, burung bidadari, dan burung nuri. Dari sini kalian udah tahu kan ya, banyak banget loh jenis fauna yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya nih anak-anak, fauna di Indonesia itu setiap tahun semakin berkurang. Mereka itu ada yang punah, ada juga yang hampir punah. Contohnya ada yang tahu nggak hewan yang sudah punah itu apa? Ya, terus? Bukan, harimau Jawa, terus ada harimau Bali, ada tikus gua Flores, itu termasuk hewan yang sudah punah. Nah, terus kalian tahu nggak faktor apa saja sih yang menyebabkan fauna itu punah di Indonesia? Ada yang tahu? Pemburuan liar. Oke, betul. Nah, untuk lebih tahu jelasnya nih ya, Ibu ada video. Sebentar. Disimak ya anak-anak. Selama manusia masih membutuhkan udara bersih, air bersih, sumber makanan, dan obat-obatan, maka manusia membutuhkan hutan. Tapi perburuan dan perdagangan satwa liar membuat hutan kita makin sunyi. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius. Kejahatan terorganisir lintas negara melibatkan jaringan yang luas, transnational crime. Nilai transaksinya bisa setara dengan perdagangan narkotika dan obat terlarang. Yang paling banyak diperdagangkan saat ini di Indonesia adalah penyu atau beberapa jenis hiu dan ikan parimanta. Manusia memburu narkoba untuk diambil jalannya aja. Perburuan, perdagangan, dan konsumsi mendorong kepunahan hiu. 36 spesies cendrawasih di Indonesia terancam punah. Makanya saya nggak suka lihat lumba-lumba di sirkus. Sering diburu, dikurung, dan diperjualbelikan. Ancaman terbesar bagi penyu adalah perburuan telurnya, juga perdagangan ilegal daging dan cangkangnya. Seperti sekarang, diambil dagingnya, hiasan,
yang dilindungi. Jika saudara memiliki informasi yang terkait pada dalam satwa yang dilindungi, laporkan. 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 Melalui aplikasi e-pelaporan satwa dilindungi. Laporkan jika mengetahui adanya anggota DPR RI yang memelihara satwa liar, kami tidak akan segan melanjutkan proses hukumnya. Kepada seluruh jajaran jaksa, agar cermat dan sungguh-sungguh, saya perintahkan Seluruh satuan dan prajurit TNI untuk membantu pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. kalau yang dimakan ikan hiu dan parimanta, pasti juga saya tenggelamkan. Asia says no. To illegal wildlife trade. Indonesia says no. To illegal wildlife trade. Nah, dari video tadi kita tahu ya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan punahnya hewan di Indonesia itu adanya perburuan dan perdagangan satwa liar. Nah, selain itu ada juga nih salah satu faktornya yaitu adanya fungsi alih lahan yang tadinya hutan misalkan diubah jadi perkebunan. Jadi mereka hewan-hewan yang ada di hutan itu nggak punya tempat tinggal, terus juga bingung nyari makannya gitu. Dan bahkan ada juga nih yang orang-orang di perkebunan itu menganggap hewan-hewan yang ada di hutan tersebut itu hama. Kenapa Bu kok bisa disebut hama? Itu karena bisa jadi nih misalkan perkebunan sawit nih misalkan ya. Nah itu nanti bisa aja hewan-hewan di situ tuh mengambil hasil perkebunannya. Jadi kan mereka rugi kan ya. Nah makanya agar mereka tidak rugi, mereka itu membasmi hewan-hewan yang ada di sana. Nah sekarang Ibu mau kalian semua nih berdiskusi dengan teman sebangkunya masing-masing mengenai bagaimana sih solusi untuk mencegah kepunahan hewan di Indonesia. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan hasil diskusinya ditulis di kertas lembar. Jangan lupa beri nama dan nomor absen. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit. Udah selesai semua belum nih? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ada yang mau maju gak nih? Bacakan hasil diskusi kalian. Oke, Indri boleh maju. Ini ya, Bu. Di sini saya mewakili teman sebangku saya juga, bernama Elizabeth, akan menjelaskan dari penugasan kelompok tadi ya, Bu. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah dan melestarikan hewan agar tidak punah adalah dengan edukasi dan sosialisasi. Kita dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang hewan apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Karena selama ini warga masih kurang pengetahuan mengenai hewan yang dilindungi. Akibatnya perburuan terus dilakukan karena tidak mengetahui bahwa hewan tersebut dilarang untuk diburu. Masyarakat di dekat hutan dan pesisir seharusnya mendapatkan edukasi bagaimana mencegah kepunahan pada hewan-hewan. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Jawaban yang disampaikan betul ya. Selain kita bisa memberikan solusi dan edukasi nih ya kepada masyarakat terkait dengan jenis satwa apa saja sih yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, kita sebagai kalian kan masih anak-anak nih ya. Mungkin hal yang bisa kalian lakukan itu hanya melaporkan saja jika kalian melihat hal-hal yang bisa dibilang negatif. Contohnya tadi kalian melihat perburuan liar atau enggak ada perdagangan satwa liar. Nah, itu kalian bisa melaporkannya ke, ada yang ingat tadi di video kalau mau lapor kemana? Pelaporan satwa. Iya, betul. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham? Indri udah paham? Paham, Bu. Dia udah paham? Paham, Bu. Agam? Paham, Bu. Oke, Ibu anggap udah paham semua ya. Baik, Ibu sekarang nih ada kuis untuk kalian semua. Nanti jawab bareng-bareng aja ya. Nah, kuisnya ini judulnya Persebaran Fauna di Indonesia. Nah, jadi di sini ntar Ibu ada 2 games. Yang pertama Fact Match Up Games, terus yang kedua ada Perfect Animal Habitat. Kita main yang nomor 1 dulu ya. Ini tuh tebak siapa aku. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, aku berbadan besar dan memiliki belalai yang panjang. Aku tinggal di hutan Jawa dan Sumatera. Siapakah aku?
Gajah. Oke, betul. Tuh, aku adalah gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Hewan itu hidup dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh gajah betina. Nah, kuis yang kedua nih. Aku burung yang tidak pandai terbang. Di Papua, buluku dipakai sebagai hiasan kepala. Siapakah aku? Kasuari. Coba ya, kita cek ya. Iya betul, aku adalah kasuari. Bulu kasuari itu berbeda dengan bulu burung lainnya. Jadi burung kasuari itu berwarna hitam seperti rambut manusia. Nah, oleh masyarakat Papua ini, bulu-bulu burung kasuari ini dimanfaatkan sebagai hiasan kepala. Nah, kuis yang ketiga. Aku hewan sejenis kera yang langka dan terlindungi. Aku berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Siapakah aku? Orang hutan. Orang hutan. Yakin orang hutan? Iya. Oke, kita cek ya jawabannya. Ya. Iya betul. Aku adalah orang hutan. Kalian tahu nggak sih kalau kata orang hutan itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi berasal dari kata bahasa Melayu. Orang itu artinya manusia, sedangkan hutan itu berarti hutan. Jadi kalau secara harfiah orang hutan itu artinya manusia dari Hutan. Oke, kita lanjut ke games yang kedua, yaitu mencari habitat hewan yang tepat. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada peta. Kalian tinggal cari nih, di mana komodo tinggal. Komodo tinggal di pulau mana? Nusa Tenggara. Kita cek ya. Oke, betul. Komodo merupakan hewan endemik yang bisa ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Hewan ini termasuk ke dalam fauna tipe peralihan. Nah, sekarang soal yang kedua nih, yang terakhir. Di mana Anoa tinggal? Di mana? Ayo nggak apa-apa. Sulawesi. Sulawesi. Ayo kita cek. Iya benar. Anoa adalah hewan herbivora yang dapat ditemukan di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, hewan ini dikategorikan sebagai hewan langka yang hampir punah. Ada yang ingat nggak Anoa tadi termasuk ke peralihan. Iya betul. Padahal ibu belum selesai ngomong loh. Habis udah. Oke. Nah, seru nggak nih gamesnya? Seru. Oke, karena tadi kita udah seru-seruan, sekarang waktunya ibu melaksanakan evaluasi ini. Jadi evaluasinya itu berupa tes tertulis, ya. Jadi ada 2 soal. Kalian kerjakan di buku tulis. Ibu beri waktu 5 menit, ya. Ditulis soalnya. Mulai dari sekarang. Baik anak-anak, sudah 5 menit, waktunya sudah habis. Langsung dikumpulkan ya. Oke. Karena waktu sudah hampir habis, jadi penilaian akan ibu bagikan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ibu akhiri nih pembelajaran pada hari ini, ibu akan membacakan kesimpulan, tapi biar kalian lebih mudah nih menghafalnya atau mengingatnya, kesimpulannya kita nyanyikan ya, dengan lagu atau dengan nada naik becak. Tahu kan lagunya? Ayo boleh ya bareng-bareng ya? Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Fauna di Indonesia dibagi jadi 3. Ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur, semuanya berbeda. Itu dia sebaran di Indonesia. Fauna bagian barat, ada gajah harimau. Fauna bagian tengah, komodo dan anoa. Fauna bagian timur, cendrawasih hewannya. Itu dia fauna di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, baik. Untuk minggu depan kita akan belajar nih mengenai perubahan hak akibat interaksi antar ruang. Nah, tugas kalian di rumah ialah membaca materi tersebut ya pada buku paket halaman 76 sampai dengan 78. Nah, baik. Sebelum ibu tutup, silakan
ketua kelas untuk memimpin doa penutup terlebih dahulu. Siap berdoa. Siap selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tetap semangat ya menjalankan aktivitas selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan karena sekarang sudah memasuki bulan puasa, Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.